Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Prita Adisti Handayani MKep, dosen S1 Keperawatan di Stikes Logerjo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan saya untuk mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 diberikan kepada mahasiswa di semester 6 dengan beban SKS 4 SKS, di mana terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 adalah asuhan keperawatan yang berfokus pada setting komunitas terkait kecenderungan masalah kesehatan di komunitas dalam konteks pelayanan utama untuk peningkatan kesejahteraan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan pada area khusus meliputi keperawatan di rumah, kesehatan sekolah, kesehatan agregat anak, remaja, pria dan wanita, lansia, keperawatan kesehatan kerja, dan juga pasien safety atau keselamatan pasien. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan pada mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun asuhan keperawatan komunitas mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dengan menerapkan keperawatan kesehatan kerja dan keselamatan pasien berdasarkan legal etik dalam keperawatan komunitas. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keperawatan komunitas. 2. Mahasiswa mampu menerapkan legal dan etik dalam keperawatan komunitas. 3. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapatkan layanan asuhan keperawatan komunitas. 4. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural dalam menyusun rencana asuhan keperawatan pada masalah kesehatan di komunitas. Dan kelima adalah mahasiswa mampu menerapkan keperawatan kesehatan kerja dan keselamatan pasien dalam keperawatan komunitas. Metode pembelajaran yang saya lakukan di Stikes Logerjo Semarang menggunakan metode pembelajaran hybrid, di mana untuk pembelajaran teori saya berikan melalui daring dan untuk pembelajaran praktikum saya lakukan menggunakan luring. Dalam pembelajaran teori telah beragam metode yang saya lakukan seperti ceramah dan juga diskusi kelompok terkait kasus atau case study. Sedangkan pada pembelajaran praktikum, metode yang saya gunakan adalah dengan demonstrasi, redemonstrasi, dan juga case study atau analisis kasus. Dalam pembelajaran praktikum, tujuan demonstrasi sendiri adalah agar mahasiswa dapat melihat secara langsung intervensi-intervensi keperawatan yang diajarkan oleh dosen ataupun tutor. Sedangkan pada kegiatan redemonstrasi bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan kembali secara mandiri intervensi yang telah diajarkan tersebut. Dalam pembelajaran mata kuliah Komunitas 2 ini, sistem penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, penilaian teori dilakukan dengan ujian akhir mata kuliah dengan bobot 40%. Lalu untuk tindakan keperawatan dilakukan uji laboratorium dan OSCE dengan bobot 20%. Lalu yang ketiga, untuk penilaian tugas terstruktur di sini mendapatkan bobot 20%, dan yang terakhir terkait pembelajaran tutorial di sini juga mendapatkan bobot 20%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya jelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu yaitu Keperawatan Komunitas 2. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran di salah satu pertemuan praktik laboratorium mata kuliah Keperawatan Komunitas 2, yaitu tentang pemberian terapi komplementer terapi mindfulness. Silahkan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk dalam pertemuan terakhir kita sesuai di yang ada di RPS ya. Kalau ini adalah pertemuan praktik laboratorium terakhir, yaitu terkait terapi komplementer terapi mindfulness. Masih ingat ya, mungkin kemarin sebelumnya kita sudah mendapatkan teori terapi komplementer ya. Nah, saat ini kita akan mengambil satu terapi ya yang bisa kita terapkan nanti di settingan komunitas ya. Oke, mungkin sebelum kita
lebih lanjut ya untuk masuk di kelas praktik laboratorium ini, kita awali dulu dengan doa. Baik, silakan siapa yang bisa memimpin? Oke, silakan kita berdoa dulu bersama. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan cepat selesai. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas di praktik laboratorium ini, saya ingin merefleksi kembali nih pertemuan kita kemarin ya, khususnya untuk pembelajaran teori terapi komplementer. Ada yang masih ingat tentang terapi komplementer itu yang seperti apa? Saya, Bu. Oke. Jadi terapi komplementer itu terapi yang dipakai secara bersama-sama dengan terapi lain. Oke, bersama-sama dengan terapi lain. Betul sekali, bagus. Jadi, yang dinamakan terapi komplementer itu adalah terapi yang diberikan bersama-sama. Jadi, bukan hanya misalkan kita mau ngasih yoga atau kita mau ngasih akupuntur, terus hanya intervensi itu saja. Enggak ya. Jadi, bahkan malah nggak boleh kita meninggalkan terapi medisnya. Teman-teman sudah membawa untuk rubrik penilaiannya? Sudah ya, oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Sebelum masuk ya, nanti kita praktik ya, demonstrasi. Saya akan menjelaskan dulu dari tahapan terapi mindfulness ini. Ini dari metodenya ya. Sedangkan yang berikutnya kita akan masuk dari mindfulness itu ya, kita berikan menjadi 4 tahap. Ada yang namanya mindfulness breathing, ada yang namanya mindfulness body scan ya, di sini ada, lalu ada yang namanya mindfulness doing activity dan mindfulness with family. Ada yang ingin ditanyakan dari proses ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak, apa yang ingin ditanyakan? Apa sih, Bu, media yang dipakai untuk terapi mindfulness ini? Oke, baik, saya akan menjawab media apa yang dibutuhkan dalam terapi mindfulness ini ya. Jadi terapi mindfulness ini medianya yang pasti satu, tempat yang nyaman. Nyaman itu nggak harus terus di AC-nan ya, apalagi kita di komunitas ya. Cari tempat yang nyaman ya senyamannya klien pasien aja, nggak harus terus pindah di balai gitu-gitu ya. Jadi tetap di rumahnya pasien atau di rumahnya klien, mana yang kira-kira kondusif, yang dia nggak terganggu dengan suara ataupun sebenarnya untuk apa ya, ada suara-suara pun nggak masalah teman-teman, karena itu sebenarnya untuk melatih kesadaran diri. Nanti kita akan ajak dia, oh ngerasain nih hembusan angin yang ada di tubuhnya dia untuk relaksasi ya, untuk sadar saat ini. Kalau kayak gitu nggak sadar malah dia tidur berarti kan, ya kan. Nah jadi kita akan kalaupun ruangannya nggak sunyi sekali nggak apa-apa, tetapi carilah ruangan yang nyaman, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah musik. Musik itu penting ya, karena kita nanti akan mengajak relaksasi. Kalau hanya hening seperti ini, kita memotivasi bisa memang betul, tetapi akan lebih baik kalau kita menggunakan musik. Ya, musiknya bisa ya musik relaksasi pastinya. Nanti disesuaikan kebutuhan. Cukup kalau media saya rasa tempat dan nyaman, tempat yang nyaman itu dan juga musik itu sudah cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kita berarti bisa langsung mempraktikkan dari terapi mindfulness ini. Nanti saya akan mengajarkan, teman-teman bisa mencatat ya, nanti karena kan teman-teman akan melakukan redemonstrasi setelah saya demonstrasikan ya. Jadi nanti bisa mencatat apa sih yang saya sampaikan, Bu Prita sampaikan apa sih ya. Mau dikembangkan juga boleh. Jadi nggak harus terus sama persis seperti Bu Prita penyampaiannya. Ingin memotivasinya seperti apa itu boleh. Nanti disesuaikan dengan kasus yang ada di lapangan ataupun kasus di Skillab ini. Seperti itu, kita bisa mulai? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi demonstrasi. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya akan mendemonstrasikan terkait terapi mindfulness yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kita tetap mengacu pada format penilaian ini. Ya, sudah ada step-stepnya. Saya akan masuk dari fase orientasi ya, teman-teman boleh mencatat. Jadi di awal seperti biasa fase orientasi kita melakukan salam sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Prita. Pada kegiatan hari ini saya mohon izin saya akan memberikan terapi mindfulness untuk Bapak Ibu. Kemarin dari yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semua usianya berapa? Masuk di lansia ya? Oh, masuk lansia. Ada masalahnya apa? Oh, gangguan tidur. Oke, ada lagi. Oh, aktivitasnya udah nggak optimal ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi tujuan saya memberikan terapi mindfulness ini nanti adalah supaya Bapak Ibu itu bisa secara sadar diri mengetahui kelebihan dari diri Bapak Ibu.
sehingga nanti bisa melakukan aktivitas ya yang optimal. Nanti untuk prosedurnya saya akan menjelaskan dulu dari terapi mindfulness ini, dari metode stopnya itu seperti apa. Nanti saya akan menggunakan metode stop Bapak Ibu ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu S itu seperti apa sampai P, dan nanti saya akan memberikan terapi mindfulness mulai dari mengajarkan mindfulness pernafasan. Lalu nanti saya akan mengajarkan mindfulness tentang mengidentifikasi masalah fisik ya. Lalu nanti berikutnya adalah mindfulness untuk melakukan aktivitas sehari-hari sampai dengan mindfulness dengan family atau dengan keluarga. Ya. Nanti setelah itu saya melakukan evaluasi dan nanti saya akan tutup kegiatan terapi mindfulness ini. Bagaimana Bapak Ibu, bisa saya lakukan? Bisa ya, ini saya mendemonstrasikan ya, semisal saya ke lansia-lansia nih teman-teman semuanya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya izin menyiapkan alat, jadi yang alat yang saya gunakan di sini adalah musik. Nanti Bapak Ibu bisa posisi senyaman mungkin untuk saya berikan terapi mindfulness ini. Oke, saya akan masuk dalam sesi fase kerjanya ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya mengkaji ulang lagi nih, apakah Bapak Ibu semuanya masih sering mengalami gangguan tidur? Masih, semisal kayak gitu ya. Terus sering mengalami masalah apa? Ini ya aktivitasnya udah nggak maksimal ya. Nah, ini nanti perlu dikaji di awal ya, kita sebelum melakukan terapi mindfulness ya. Oke Bapak Ibu memiliki beberapa masalah nih di usia Bapak Ibu saat ini. Nah, saya akan mengajarkan terkait terapi mindfulness dengan metode stop, di mana stop ini nanti terbagi menjadi S-nya sendiri itu memang stop Bapak Ibu ya. Jadi kita berhenti untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu pikiran kita, entah yang sebelumnya, entah saat ini, ataupun ke depan ya. Aduh saya kok nggak sembuh-sembuh, aduh saya kok sakit seperti ini terus. Nah ini kita coba stop dulu, kita fokus pada kegiatan hari ini ya. Setelah itu untuk T-nya adalah take a breath atau tarik nafas dalam. Nanti saya akan ajarkan Bapak Ibu untuk tarik nafas dalam ya. Lalu nanti ada observe, mengobservasi ya kemampuan diri Bapak Ibu, masalah diri Bapak Ibu ya, sampai nanti proceed. Ya, Bapak Ibu nanti di sini harapannya bisa memotivasi diri Bapak Ibu sendiri ya. Dengan kelemahan-kelemahan atau kekurangan tadi ya, saya bisa apa sih? Saya masih berguna apa sih? Seperti itu. Ya. Nanti setelah semuanya saya berikan satu paket, saya akan melakukan evaluasi ya, nanti baru saya lakukan penutupan. Seperti itu, bisa kita mulai? Bisa ya, baik. Sekarang Bapak Ibu semuanya silakan posisinya nyaman ya, dibuat senyaman mungkin. Boleh sendenan sendenan atau bertumpu di dinding ya. Yang penting ini nih motivasi kita, terapi mindfulness kita tuh sampai dan dia nyaman kayak gitu. Oke, saya akan mulai ya untuk pemberian terapi mindfulnessnya. Silahkan teman-teman posisinya sudah nyaman. Saya akan memberikan terapi musik ya. Saya akan mencontohkan, nanti teman-teman bisa catat. Oke, Bapak Ibu saya izin ya untuk bisa menyiapkan medianya di sini menggunakan musik. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ajarkan ke Bapak Ibu ya. Kita akan mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan ambil posisi paling nyaman ya. Dan kita bersama-sama akan melakukan terapi mindfulness. Mari Bapak Ibu kita tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan, tarik nafas panjang, dan dalam hitungan ketiga saya meminta Bapak Ibu untuk bisa memejamkan matanya. 1, 2, dan 3. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan melakukan terapi mindfulness yang pertama, yaitu terkait mindfulness pernafasan. Silahkan Bapak Ibu tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan. Sadari kondisi Bapak saat ini, fokus pada kondisi Bapak Ibu saat ini. Saat ini Bapak Ibu sedang duduk nyaman. Rasakan udara yang sejuk dan
angin yang berhembus menerpa Bapak Ibu sekalian. Tetap tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Fokus pada tubuh Bapak saat ini, dan saya akan melanjutkan untuk mindfulness body scan atau menganalisis masalah fisik. Bapak Ibu, silahkan apabila Bapak Ibu mengalami keluhan atau rasa sakit di salah satu organ, bagian, badan Bapak Ibu semua, silahkan dipegang. Di dada silahkan, di kaki silahkan. Atau apa mungkin Bapak Ibu semuanya merasa sehat, silahkan peluk tubuh Bapak Ibu sendiri. Baik, bagus sekali Bapak Ibu. Rasakan kehangatan tubuh Bapak Ibu semuanya. Dan katakan pada diri Bapak Ibu semuanya bahwa sakit saya ini tidak mengganggu aktivitas saya. Saya tetap sehat, saya kuat, dan saya akan menerima segala kondisi fisik saya. Terima kasih tubuhku, kau telah sekuat ini. Baik, kita akan melanjutkan untuk mindfulness yang ketiga, yaitu adalah mindfulness doing activity atau dalam melakukan aktivitas. Tetap tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Fokus pada tubuh Bapak Ibu saat ini. Tanamkan di dalam diri Bapak Ibu saat ini, saya sehat, saya kuat, dan saya bermanfaat. Saya akan melakukan aktivitas sehari-hari dengan bahagia, dengan rasa syukur, dan dengan penuh semangat. Terima kasih tubuhku karena telah memberikan kekuatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kita akan lanjut untuk intervensi yang berikutnya, yaitu mindfulness with family. Bapak Ibu silahkan bisa tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Sadari kondisi Bapak Ibu saat ini dan bayangkan keluarga Bapak Ibu saat ini yang selalu ada untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih keluargaku, terima kasih suamiku, istriku, anak-anakku, dan cucuku. Saya akan lebih semangat, saya akan menjadi lebih kuat, dan saya akan menyayangi keluarga saya selalu. Terima kasih telah merawatku, dan terima kasih selalu ada bersamaku.
Tetap tarik nafas yang panjang dan hembuskan perlahan. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Terima kasih keluargaku. Setelah ini aku akan lebih bersemangat, lebih sehat, dan lebih bermanfaat. Rasa sakitku akan hilang dan aku akan selalu berusaha untuk selalu sehat. Tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu dapat membuka matanya. 1, 2, dan 3. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, bagaimana Bapak Ibu setelah saya berikan terapi mindfulness ini? Ada perasaan lebih termotivasi, semangat? Ada ya? Ya, semoga ada. Dan nanti setelah ini Bapak Ibu menjadi lebih berpikir saya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Walaupun mungkin saya mengalami masalah sakit, mengalami penurunan fungsi, saya udah nggak bisa aktivitas banyak, tetapi keluarga saya masih menyayangi saya loh. Saya masih bermanfaat loh untuk keluarga saya. Sakit ini nggak masalah, nanti bisa hilang. Jadi Bapak Ibu bisa memotivasi diri Bapak Ibu sendiri tadi. Seperti itu? Baik. Evaluasi sudah saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti sesi terapi mindfulness ini ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi untuk melakukan treatment ya, terapi-terapi yang lain untuk mendukung kesehatan Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya izin menutup kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti itu teman-teman untuk terapi mindfulness. Paham ya? Sudah dicatat tadi ya topik-topiknya, sudah ada yang sampai meresapi ya. Barangkali nanti bisa langsung menerapkan. Oke. Sekarang teman-teman sudah berbagi ya, sudah ada 2 semua ya. Satu kelompok ini ada 8. Silahkan berpasang-pasangan ya. Saling memberikan terapi ya, dan nanti kita akan lakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Oke, silahkan. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi terkait praktik laboratorium terapi mindfulness. Sangat berkesan? Nanti bisa diterapkan di dirinya masing-masing atau ke orang lain ya. Oke, baik. Jadi tadi gambaran penuh dari terapi mindfulness teman-teman sudah baik dalam melakukannya. Cuma saya ingin melihat evaluasinya dulu dari teman-teman dulu nih. Ya, ada evaluasinya seperti apa, ada kekurangan seperti apa, atau ada hal yang belum dipahami boleh ditanyakan juga. Ya, oke, dievaluasi sebelum kita tutup hari ini, silahkan. Ada yang ingin mau menyampaikan hasil evaluasinya? Saya Bu. Oke, baik. Apa evaluasinya Mbak? Mungkin tadi untuk perawatnya itu bisa lebih
care lagi sama masyarakatnya. Lalu untuk mindfulness doing activity-nya lebih mendalam lagi supaya masyarakatnya itu bisa mendalami pikirannya atau apa sih aktivitasnya gitu Bu. Oke, berarti betul sekali. Jadi teman-teman semuanya ini kan perawat ya. Nanti kalau dalam memberikan terapi mindfulness ini emang pertama nggak boleh tergesa-gesa ya. Teman-teman harus ngikuti alurnya ya, perasaan dari si klien yang mau kasih kita terapi ya. Jadi kita harus caringnya tadi ditingkatkan ya. Terus juga jangan kalau sekiranya pasiennya sudah atau kliennya sudah merasa ini cukup ya udah dihentikan ya. Sama tadi kalau semisal ada evaluasi dari temannya terkait doing activity-nya kurang mendalam gitu ya, sugestinya gitu ya, nggak apa-apa. Setelah ini kan teman-teman ada belajar mandiri ya kan, ada lab mandiri kan, nah nanti bisa digunakan ya untuk mempertajam lagi kira-kira di breathing, di body scan saya harus menyampaikan apa sih. Kalau ini kan teman-teman baru sekali coba ya kan, baru redemonstrasi sekali saja, jadi mungkin masih belum dalam memberikan sugestinya. Nanti setelah ini dilanjutkan dengan laboratorium mandiri ya, tetap berkelompok ya, berpasang-pasangan, saling memberikan terapi mindfulness dan saling memberikan evaluasi. Seperti itu? Oke, baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, berarti sudah selesai kegiatan praktik laboratorium kita terkait salah satu materi saya yaitu terapi mindfulness ya, khususnya untuk terapi komplementer. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita berakhir, kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu ya di kegiatan selanjutnya. Saya izin menutup kegiatan praktik laboratorium pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah penjelasan dan cuplikan video proses pembelajaran saya untuk mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.